Halo semuanya, saya Budi Winoso dari KPSI. Kali ini KPSI sedang berada di Mula, Cilandak Town Square, dalam rangka memperingati ulang tahun mitra kita yaitu Pulih at the Peak yang ke-10 tahun dengan tema Perempuan dan Kesehatan Mental. Di sini, KPSI diundang untuk memberikan sosialisasi mengenai kesehatan mental. Semoga acara ini bisa terus berlanjut untuk kedepannya. Semoga makin bermanfaat dan makin banyak orang-orang teredukasi mengenai apa itu kesehatan mental. Mereka ingin memberikan sosialisasi kegiatan apa dan sebagainya. Jadi kami persilahkan ya lo perkenalkan diri ya teman-teman ya. Ya, selamat siang ibu-ibu. Kami dari KPSI hari ini ingin mensosialisasikan tentang organisasi kami. Nama saya Gary, saya ODS. Di sebelah saya, sebelah kanan namanya Mas Budi. Oh ya, ODS itu orang dalam skizofrenia. Ya. Lalu sampingnya juga ada Mas Waluyo. Ya. Kira-kira kami ini punya latar belakang yang berbeda-beda dan juga tahun sakitnya itu mengalami skizofrenia di tahun yang berbeda. Kalau saya pribadi, saya dari tahun 2017 sudah mengidap skizofrenia sampai sekarang rutin minum obat. Dan yang membuat saya kaget adalah ternyata setiap pasien skizofrenia seumur hidup harus minum obat. Efektif dan paranoid. Kalau yang saya dan Mas Waluyo cerita itu sama. Jadi kayak kami mendengar halusinasi, mendengar bisikan-bisikan, ya, gitu. Misalnya kayak apa tuh? Ya, seperti contohnya, ya saya ini kayaknya lebih baik nggak ada gunanya hidup lah. Lebih baik saya kurang negatif, ya, pikiran negatif dan mempengaruhi psikis kita, Bu. Opres ya. Ya, seperti ya macam-macam lah, putus harapan gitu. Kayak hidup ini udah nggak ada gunanya lagi. Ada beberapa teman yang saya tahu dari cerita mereka, halusinasinya mungkin mereka nggak mengalami halusinasi, tapi seperti tenggelam dalam laut yang dalam. Jadi kayak gambarannya itu, misalnya di sini batas lautnya, dia turun terus ke bawah, gitu. Jadi kesannya seperti berat sekali, depresi, gitu. Seperti itu. Dan di KPSI ini, Bu, banyak teman-teman kita yang mengalami hal seperti itu. Gitu. Di KPSI pun kami dilatih tidak ada kata yang disebut sembuh, dalam arti di skizofrenia itu tidak ada kata-kata sembuh, yang ada pulih. Seperti itu. Mas bagus, beda, Bu. Apa saya itu sudah kelihatan tidak? Ya, bukanlah, Bu, saya sudah beberapa kali juga Udah lama kali ya penanganannya. Ya, penanganannya langsung. Kebetulan ini kami kan berbeda-beda nih dokternya nih. Nanti bisa diceritain ya Mas ya, ada riwayat skizofrenia. Jadi kalau saya itu terkena skizofrenia sejak tahun 2017. Ditangani oleh, kalau ibu tahu mungkin, Prof. Simbolon dari Medan. Prof. Simbolon. Beliau itu orang yang tua, renta. Dia itu sudah punggungnya itu sudah agak bungkuk. Lalu dia itu punya tremor yang luar biasa. Jadi waktu saya datang, dia bilang, kamu sakit. Dari sorot mata saya pun dia sudah tahu.
Dan ketika saya menangis, saya bilang, apa benar ya saya ini ditandai Pak Dokter? Apa benar orang seperti saya ini harusnya mati aja? Gitu. Apa benar orang seperti saya ini harusnya istilahnya dibunuh saja gitu, atau dimatikan saja lah, tidak ada gunanya? Ya. Enggak, kamu salah. Gitu. Kamu cukup ikuti kata-kata saya dan ulangi kata-kata saya. Apa yang kamu pikirkan itu tidak nyata. Jadi ketika kalau dia tidak nyata, tidak perlu digubris atau didengarkan. Itu yang saya kaget kemarin. Ini saya nggak tahu ya. Ini kebetulan ketemu sama ibu-ibu sekalian juga. Yang dilakukan Kak Kiki terhadap Willy tadi yang membawa si sepeda motor itu tadi. Nah, si Gojek itu tadi. Nah, Willy, jadi kalau umpamanya kamu dengar mereka, bilang aja dalam hati, atau bilang aja berulang-ulang, kalau perlu sampai berbunyi, kamu tidak nyata dan kamu tidak ada, gitu. Tidak ada yang mencurigai saya, dan di sini adalah keluarga saya, tempat saya yang aman. Itulah yang kami lakukan di KPS. Ditangani sama dokter siapa gimana? Pertama-tama waktu masih bipolar, saya berobat tuh belum pakai BPJS, itu di Rumah Sakit Harapan Bunda sama Dokter Walio Atin. Nah, pas BPJS itu saya berobat dari SKO, dirujuk pindah-pindah sampai saya dirawat inap di Sleman. Sleman Jogja. Sleman Jogja di Gracia. Di Kakak. KPSI-nya gimana Mas? KPSI itu saya dari Facebook terus akhirnya saya datang ke Jalan Bulu waktu masih di Jalan Bulu, belum yang di Kalimester gitu. Terus ngobrol sama Pak Bagus, terus ikut kegiatan ya, supaya saya interaksi sosial gitu. Salam kenal, perkenalkan nama saya Budi Rinoso. Berasal dari Apa? Dari daerah mana? Tinggalnya saya sekarang di Jalan Cipinang Jaya 1 nomor 15 Jakarta Timur. Kebetulan saat ini saya didiagnosa sama psikiater, itu skizoafektif dengan kodenya F25. Jadi ada gejala skizofrenia dibarengi dengan gangguan mood. Ya, suasana hatinya kadang sering berubah-ubah. Nah, tadi sudah menyinggung Mas Giri tentang pulih. Memang kita diedukasi bahwa kita seumur hidup minum obat. Bahkan sampai saat ini saya masih menganggap obat-obatan dari psikiater itu adalah vitamin. Jadi gejalanya saya waktu SMA malah, dari tahun 2007. Dan gejalanya justru di SMA saya nggak bisa nerima pelajaran akademik. Gak kuat saya menerima pelajaran baik itu akademik maupun non akademik. Udah gitu. Efeknya apa Mas? Efeknya apa? Efeknya saya pingsan-pingsan, menjatuhkan diri karena saking gak kuatnya. Kami juga di sana memberdayakan teman-teman yang sakit seperti saya, Mas Budi dan juga Mas Waluyo, untuk bekerja bersama tim untuk menghasilkan penghasilan untuk KPSI dan juga untuk kami pribadi, seperti itu. Lalu di sana juga kami membuka unit usaha, antara lain toko online yang dipercayakan pada saya, wahana, dan juga kami juga membuat podcast dalam bentuk YouTube. Itu seperti Kongko Bujang, yang namanya Kongko Bujang Reborn. Ya Mas ya, Kongko Bujang Reborn. Nama channelnya Mas, Peduli Skizofrenia. Nama channelnya Peduli Skizofrenia. Mungkin bisa di-subscribe bagi ibu-ibu yang tertarik untuk mengetahui skizofrenia lebih lanjutnya. Dan juga di sana ada Mas Waluyo, ada Mas Kiki. Mas Kiki ini adalah mentor kami semua. Jadi mulai dari saya pertama kali datang ke sana mengoperasikan toko online,
mengoperasikan wahana, bagaimana konsep pongko bujang, itu Mas Kiki yang mengatur sedemikian rupa agar tercipta keselarasan bagi kami yang bekerja di dalamnya. Lalu di sana juga kami membuka unit usaha, itu adalah warung lodeh apa yang mana itu dimasak oleh seorang ibu yang anaknya juga ODS, yang mana sampai pernah dirawat inap tapi puji Tuhan sekarang sudah keluar dan sudah bisa menjalani aktivitas normal seperti biasanya. Nah, nama ibu itu adalah Bu Mira. Itu buat kami yang di KPSI, Bu Mira itu adalah ibu kami semua. Karena juga kami menggeluti berbagai kegiatan di contohnya di Subang, Pak Bagus memiliki peternakan kambing ada, lalu berbagai unit usaha juga yang bisa dikembangkan di sana. Lalu juga kami melakukan banyak hal, antara lain ya seperti sharing, tukar pikiran dengan keluarga ODS. ODS itu adalah orang dalam skizofrenia, Bu, yang mana orang yang merasa seperti dalam tekanan, merasa seperti diikuti orang, merasa seperti diintimidasi orang, padahal sebetulnya kenyataannya tidak gitu. Mudah-mudahan sekilas lintas ini bisa memberikan informasi pengetahuan juga buat diri sekalian. Wawasan kita juga tentang apa sih itu ODGJ, apakah itu skizofrenia, sehingga kita bisa merombak stigma di masyarakat itu ya, Bu, kecurigaan dan interpretasi ataupun pengertian yang salah gitu.